Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kesempatan ini ingin saya gunakan untuk menyertai saudara-saudara semuanya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena seperti tadi yang dikatakan oleh Saudara Hermoko, sebagai orang yang beriman bertakwa, tentu segala sesuatunya dimulai dengan memanjatkan puji syukur dan melihat keagungan dan kuasa daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena rahmatnya, di mana saudara-saudara kader-kader tani dan nelayan dari golongan karya sedang mengadakan rakernis, masih ada kesempatan untuk berkunjung ke Tapos ini. Tentunya saya sampaikan ucapan selamat datang pula di Tapos, dan mudah-mudahan saudara tidak mempunyai angen-angen atau impian-impian. Bagi mereka yang sudah pernah datang di Tapos, tentunya juga sudah menang, tapi bagi mereka yang belum pernah ke Tapos, tentunya juga timbul pertanyaan, kayak apa sebenarnya Tapos itu, walaupun sebetulnya telah berulang-ulang ditayangkan di TV, tapi rupanya juga masih banyak yang kurang bisa mengetahui atau mengerti sebenarnya daripada keadaan peternakan di Tapos ini. Seperti kemarin baru saja juga ada Karang Taruna yang dilatih sini, sudah 8 letting barangkali, kerjasama dengan Menteri Sosial, terdiri pada anak-anak muda yang dilatih dalam rangka usaha fattening sama sedikit pengetahuan mengenai breeding. Juga setelah datang kemarin juga mengatakan, Pak, setelah melihat sini kok lain daripada apa yang dikabarkan di luar itu. Di luar itu seolah-olah di sini merupakan peternakan yang serba mewah, karena ya peternakan daripada Presiden Republik Indonesia. Jadi segala sesuatunya ada. Kok nyatanya setelah dilihat kok lain. Padahal ini anak-anak muda semua di Karang Taruna, dan mereka telah menangkap pemberitaan-pemberitaan di luar itu yang menimbulkan penilaian-penilaian yang negatif tentunya itu, dan kemudian setelah melihat kenyataannya kok berbeda sekali. Nah, secara kebetulan tentunya juga mereka nanti akan merupakan bekal untuk dapat menyampaikan kepada teman-temannya, karena semua berita-berita yang negatif yang maksudnya memang untuk mendiskreditkan daripada orang, tentunya juga nanti yang muda-muda itu akan lebih banyak mengetahui mengenai soal Tapos ini. Nah, sebetulnya tidak ada apa-apanya daripada Tapos ini. Merupakan salah satu usaha daripada peternakan yang ya walaupun kecil mempunyai tujuan untuk berpartisipasi dalam rangka pembangunan nasional itu, khususnya dalam pembangunan peternakan. Sebagaimana kita telah berusaha sekuat tenaga, kita melaksanakan pembangunan berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh rakyat melewati garis besar negara yang telah ditentukan oleh wakil-wakil rakyat daripada saudara-saudara juga yang duduk di situ, itu kemudian dipercayakan kepada Presiden Mandataris untuk melaksanakan. Dalam beberapa kesempatan memang selalu ada penilaian daripada luar kalau pembangunan di Indonesia itu berhasil, karena seolah-olah adalah karena kepimpinan daripada saya. Saya mengatakan tidak demikian. Segala sesuatunya itu adalah ditentukan daripada rakyat, karena Republik Indonesia itu yang betul adalah rakyat. Kemudian lantas dipercayakan kepada wakil-wakilnya melewati pemilihan umum, itu terutama daripada wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam majelis permusyawaratan rakyat, terdiri pada DPR ditambah golongan daun daerah. Nah, disitulah merupakan lembaga tertinggi negara yang mempunyai kewajiban untuk menyusun undang-undang dasar maupun merubah undang-undang dasar. Tapi karena Orde Baru ini sudah bertekad untuk tidak mengadakan perubahan undang dasar, kemudian menentukan garis besar haluan negara untuk 5 tahun, dan baru mengangkat salah seorang warga negara menjadi presiden dan menjadi mandatarisnya.
Jadi sebetulnya secara konstitusional daripada presiden mandataris itu memang harus mutlak melaksanakan garis besar negara. Karena itulah sebetulnya segala sesuatunya ditentukan oleh rakyat sendiri. Presiden hanya melaksanakan saja daripada apa garis-garis yang telah ditentukan. Karena itu juga apa yang dilakukan sekarang ini sampai pada kita menyelesaikan pembangunan jangka panjang yang pertama dalam rangka strategi pembangunan jangka panjang dan sudah memasuki pula daripada pembangunan jangka panjang yang kedua. Ini pun segala sesuatu ditentukan rakyat. Sekarang kita sudah memasuki pada pembangunan jangka panjang kedua, mulai daripada Pelita Ke-6 yang juga telah ditentukan daripada sasaran-sasarannya adalah menuju kepada kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju, kemudian sejahtera, tentram lahir batin dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila, dan selalu berusaha dalam keseimbangan hidupnya, hubungan antara manusia dan manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Inilah daripada pembangunan jangka panjang yang kedua, dengan mempergunakan hasil-hasil daripada pembangunan jangka panjang yang pertama sebagai landasan. Dan memang sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka panjang yang pertama adalah membuat landasan dalam segala bidang untuk melanjutkan daripada pembangunan, meningkatkan sebagainya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Landasan sasaran daripada pembangunan dalam bidang ekonomi apa? Ialah menyusun daripada kehidupan ekonomi di mana kita bisa membangun industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh. Ini sasaran pembangunan jangka panjang yang pertama daripada pembangunan kita. Kalau gitu, apakah gimana sampai kekuatannya? Hasilnya daripada landasan dari bidang ekonomi itu, industri yang kuat dengan pertanian yang tangguh. Ya, kalau kita melihat daripada pelaksananya yang telah ditentukan mulai Pelita 1, 2, 3, 4 sampai pada 5 terakhir, ya sungguh memang menggembirakan dilihat daripada pembangunan industri, mulai daripada industri hulu hilir, kemudian daripada industri besar, menengah, kecil, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan semuanya telah kita laksanakan, kecuali daripada beberapa industri yang paling hulu itu ada beberapa yang belum dilaksanakan. Karena apa? Karena modalnya terlalu besar hingga belum memungkinkan, tapi bisa kita tawarkan kepada swasta untuk melaksanakan. Apa itu? Di antara lain misalnya baja itu mulai daripada sponge iron, kemudian lantas menjadi pellet slab sampai kepada pakunya itu, kemudian daripada slab yang tebal sampai yang paling tipis semua sudah kita laksanakan di sana. Tapi paling hulu entah mengolah iron sand itu terus pasir baja untuk menjadi pellet itu yang belum. Terpaksa kita harus mengimpor itu, dan importnya tidak hanya ratusan ribu ton tapi jutaan ton itu untuk memenuhi daripada kebutuhan kita. Tapi tidak apa, karena ini harus kita gunakan untuk nanti melaksanakan imbal beli. Karena kita ingin membeli bahan baku di antara lain adalah mengenai pellet pada beberapa negara, silakan kita akan membeli pellet pada suatu negara asalkan mau membeli barang kita, produk-produk yang kita hasilkan dalam rangka imbal beli. Begitu pula mengenai aluminium juga begitu. Yang paling hulu di antara lain adalah alumina. Terus daripada boksit ke alumina belum, tapi lainnya semua sudah kita laksanakan. Lantas industri menengah maupun kecil yang nanti menjadi pendukung daripada semua industri yang besar, inilah yang sedang akan kita kembangkan sedemikian rupa sehingga industri menengah dan kecil dalam rangka pembangunan jangka panjang yang kedua itu betul-betul akan bisa berkembang juga dalam rangka usaha pemerataan daripada usaha, sehingga nanti pengusaha kecil dan menengah ini akan bisa berkembang dengan baik untuk memperkuat daripada industri yang telah kita bangun sebagai landasan daripada pembangunan industri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam pembangunan jangka panjang yang kedua itu. Sekarang ada industri. Jadi mana pertanian yang tangguh. Sampai mana ketangguhan daripada pertanian kita?
Dan pertanian memang pertama-tama memperoleh prioritas yang kita tentukan. Untuk apa? Seperti apa yang tertentukan daripada rakyat, pembangunan sasaran pembangunan yang perlu kita segera laksanakan dan dihasilkan adalah cukupnya pangan, cukupnya sandang papan, kemudian lantas mengenai soal pendidikan sama lapangan kerja, pendidikan sama pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan. Dan ini dapat dikatakan juga berhasil daripada pangan. Artinya dalam membangun pertanian yang kita dahulukan, yang didukung pula oleh industri yang mendukung pada pertanian tersebut. Ternyatanya dengan usaha intensifikasi menggunakan artinya teknologi tepat guna bisa menaikkan per hektar itu belum sampai pada ekstensifikasi, tapi dipusatkan pada intensifikasi. Terus menaikkan produk per hektar daripada 2 ton, kemudian menjadi 4 ton, kemudian menjadi 8 ton. Dan yang terakhir, kemudian kita usahakan dengan cara merubah daripada penggunaan urea saja akan bisa menambah lagi 10% daripada produksi tersebut. Sehingga dengan demikian bisa dibuktikan bahwasanya tahun 84 kita bisa swasembada beras. Swasembada beras. Ini tentunya untuk selanjutnya swasembada beras tahun 84 tadinya kita khawatir mungkin kita mempertahankan swasembada beras karena penduduknya terus tambah juga, tapi ternyata sampai sudah 10 tahun kita masih bisa mempertahankan swasembada beras itu karena memang peningkatan daripada produksi masih bisa kita naikkan. Ini fungsinya selanjutnya setelah kita daripada tahap pertama sukses daripada pembangunan bidang pertanian untuk mencukupi pangan, fungsinya untuk selanjutnya apa? Mendukung pada industri yang kuat itu tadi. Terus pertanian yang tangguh ini tetap dengan tidak hanya sampai kepada swasembada lantas kita berhenti, tapi terus-menerus kita tingkatkan sampai kepada nanti dapat mendukung terus-menerus daripada pengembangan industri tersebut. Ini tentunya juga menjadi tanggung jawab daripada bangsa dan rakyat, terutama para petani itu yang harus berusaha meningkatkan produksi terus-menerus daripada tahun ke tahun dengan cara-cara. Kalau nanti intensifikasi dengan menggunakan pansausa, baik menggunakan bibit, pupuk, batu-batan, sarana tanam dan irigasi itu kemudian sampai kepada maksimal itu lantas jenuh ya kita harus memperluas lahan dengan ekstensifikasi melewati transmigrasi tambah lahan, kemudian membuka sawah dan sebagainya, sawah baru. Ini semua tentunya juga masih akan bisa menjamin bahwasanya pertanian dengan beras yang menjadi kebutuhan pokok daripada rakyat itu akan benar-benar fungsinya adalah memberi dukungan terus. Sehingga setidak-tidaknya aman tentramnya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju, aman dan tentram. Tentramnya itu juga didukung oleh cukupnya pangan yang diperlukan daripada rakyat. Artinya lebih sederhana adalah artinya perutnya itu selalu bisa berisi, artinya kenyang. Itu. Sebab kalau bagaimanapun juga membeli apa-apa, kalau perutnya kenyang biasanya juga tidak tenang. Maka disinilah yang menjadi fungsi utama daripada pertanian. Sebelum saya menyampaikan mengenai soal pertanian lebih lanjut dan juga nanti mengenai langkah-langkah yang kita ambil, yang kembali kepada penilaian mengenai indikator daripada pembangunan kita khususnya dalam bidang ekonomi. Misalnya landasan kita itu cukup kuat, itu apa? Itu. Di antaranya sebetulnya banyak, gitu. Kita kurang mendalami, tapi justru daripada lembaga-lembaga dunia yang terus-terus mempelajari dan mencatat itu menilai, gitu. So, apa? Indikasinya itu apa? Dikatakan cukup mempunyai landasan yang kuat untuk melanjutkan pembangunan jangka panjang kedua dan bahkan tidak melanjutkan, meningkatkan, mendalam dengan kemampuan sendiri tekad kita. Terus tidak perlu kita lantas mengharapkan bantuan daripada luar. Apa indikasinya? Pertama, kalau kita lihat dari segi pertumbuhan, ya memang benar selama 25 tahun itu 6-7% itu bisa kita pertahankan. Sedang daripada negara-negara lain, negara maju itu teman turun gitu. Kemudian kalau kita lihat daripada pendapatan per kapita itu daripada permulaan pembangunan hanya $70 gitu.
sekarang ini sudah sampai kepada ada yang mengatakan 650, tapi kemarin 94 itu yang mengatakan $750 per kapita, daripada 70 menjadi 750. Inflasi bisa kita kendalikan dari peninggalan 650%, bisa kita kendalikan selalu 1 digit di bawah daripada 10%. Itu. Kemudian kalau kita lihat juga daripada segi ekspornya, ekspor pada waktu kita mulai daripada pembangunan, terus khusus pada waktu pelaksanaan atau waktu fase rehabilitasi dan stabilisasi sebelum tahun 69 sebelum bangun, itu kita berusaha untuk meningkatkan ekspor. Saya minta kepada semua ahli-ahli ekonomi itu pada waktu untuk ditingkatkan ekspor kita itu seluruhannya itu menjadi 1 miliar. Itu mengatakan ya tidak mungkin, itu tidak mungkin kita meningkatkan ekspor kita itu di 1 miliar. Itu barangkali pada waktu itu hanya 650 atau 70-an itu pada permulaan. Tapi pada waktu permulaan pembangunan 69 sudah bisa mencapai 850 juta US dollar seluruhnya, daripada minyak, kemudian non minyak juga adalah 850 juta. Tapi kemudian setelah akhir daripada pembangunan 5 tahun pembangunan jangka panjang yang pertama, kita sudah mencapai 38 miliar US dollar. Jadi daripada 850 lonjak menjadi 38 miliar US dollar. Kalau daripada importnya juga memang ya didasarkan pada kemampuan itu, daripada pada waktu terus ekspor sekitar 850 juta, itu hanya baru mengenal jutaan saja. Tentunya juga importnya juga demikian, kurang lebih 780 juta. Terus surplusnya itu hanya kurang lebih 70 juta US dollar. Sedangkan daripada akhir, daripada pembangunan jangka panjang pertama, terus akhir daripada Pelita 5, ekspor kita 38 miliar, import kita 32 miliar. Terus surplus kita 6 miliar US dollar. Ini merupakan suatu indikasi bahwasanya cukup beralasan kita mempunyai kekuatan untuk dapat melanjutkan daripada pembangunan. Lebih-lebih kalau kita lihat pada struktur daripada komoditi yang kita ekspor. Kalau permulaan kita itu baru mendasarkan pada minyak saja, gitu. Ya, hampir 80% pada minyak. Kemudian non migas itu adalah hanya 2%. Terus masih jauh. Kemudian lantas kita usahakan, tidak mungkin kita hanya menggantungkan kepada minyak, karena minyak itu akan habis, gas pun akan habis, karena itu harus kita ganti. Itu non migas itu harus betul-betul kita push, kita dorong, kita tingkatkan, harus melebihi daripada migasnya. Dan ternyata bisa. Kemudian lantas sekarang pada pertama, terus ekspor non migas kita bisa melebihi daripada migas, tapi masih dipimpin oleh pertanian. Jadi non migas pertanian yang lebih nonjol daripada manufacturing. Tapi kemudian bisa kita rubah, justru daripada non migas adalah hasil daripada industri manufacturing sudah lebih tinggi daripada pertanian. Ini pun juga merupakan salah satu bukti bahwasanya sasaran yang ingin kita capai, industri yang kuat didukung oleh pertanian tangguh, terbukti bahwasanya tidak naiknya daripada ekspor saja, akan tapi juga mengenai susunan itu struktur daripada ekspor kita sudah berubah pula. Dan ini dengan sisinya memang harus kita pertahankan untuk terus menerus, sehingga landasan inilah cukup kuat. Karena itu